Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roziana dengan NIM 01183103 dari EKIS 4. Adapun video tutorial yang saya buat yaitu fungsi logika if. Nah, perkenalkan, nama saya Roziana. Pada video ini saya akan membahas mengenai fungsi if. Di sini kita akan belajar bagaimana sih caranya menggunakan fungsi if di Microsoft Excel. Fungsi if merupakan salah satu fungsi yang paling banyak digunakan bagi para pengguna aplikasi di Microsoft Excel tentunya. Nah, fungsi ini juga selain cukup mudah untuk kita gunakan, juga mempunyai fungsi yang sangat bermanfaat dalam pengelolaan data. Jadi, teman-teman jangan sampai terlewatkan untuk dikuasai dan dipelajari dengan baik. Pada video ini, saya akan membahas dua macam fungsi if. Yang pertama yaitu if tunggal. Sebenarnya masih ada lagi, tapi di sini yang saya akan bahas itu cuma ada dua, yaitu fungsi if tunggal dan if bercabang atau nested if. Nah, paling pertama itu kita harus mengetahui fungsi logika if tunggal itu seperti apa. Nah, fungsi logika if tunggal itu akan menghasilkan nilai berdasarkan kondisi tertentu. Jadi nilai yang dihasilkan juga akan berdasarkan kondisi tersebut, apakah kondisinya terpenuhi atau tidak terpenuhi. Di sini ada contoh rumusnya, yaitu sama dengan if buka kurung logical text, kemudian disambung dengan value if true, dan value if false, kemudian balas kurung. Untuk aturan penulisan, pastinya kita bertanya-tanya, apa sih itu logical text, apa itu value if true, dan apa itu value if false. Nah, ini dia. Logical text merupakan kondisi, sedangkan value if true adalah nilai jika kondisi terpenuhi. Sedangkan value if false merupakan nilai jika kondisi tidak terpenuhi. Contoh perumpamaannya seperti ini. Jika nilai rata-rata 80 ke atas, maka status lulus. Sedangkan jika nilai rata-rata di bawah 80, maka status tidak lulus. 80 ke atas ini merupakan kondisi, sedangkan lulusnya ini merupakan nilai jika kondisi terpenuhi. Kemudian tidak lulusnya ini merupakan nilai jika kondisi tidak terpenuhi. Jadi ini perumpamaannya logical text, ini value if true, dan ini value if false. Langsung saja kita buka filenya. Pada bagian if tunggal, di sini sudah ada contoh kasus yang saya buat, yaitu di sini sudah ada sebelumnya, jadi saya hapus. Di sini contoh kasus ini yaitu daftar nilai ujian akhir sekolah, di mana kita akan mengisi kolom yang kosong. Kolom yang kosong ini yaitu kolom status ya. Dengan ketentuan rumus, jika nilai rata-rata 80 ke atas, maka lulus. Sedangkan jika nilai rata-rata di bawah 80, maka tidak lulus. Nah, contohnya seperti ini. Kita langsung saja menuliskan rumusnya, sama dengan if buka kurung, yang kita ingin lihat yaitu nilai rata-rata. Jadi kita sorot nilai sel dari rata-rata ini, kemudian lebih dari 80 ke atas,
kalian di sini tidak selalu koma ya, bisa saja titik koma, tergantung dari bahasa apa yang digunakan dalam laptop kalian. Tapi tidak usah bingung karena di sini juga ada contohnya, yaitu if logical text koma. Jadi jika di sini titik koma, kalian harus mengikuti titik koma, tapi saya di sini yaitu koma, jadi saya menuliskan koma. Nah, selanjutnya tanda kutip. Tanda kutip ini menunjukkan kalian akan mengetikkan sebuah kata dalam rumus if. Jadi itu sangat penting ya, karena rumusnya itu akan salah jika kalian tidak mengetik tanda kutip sebelum menuliskan sebuah kata. Kalau angka tidak perlu seperti itu. Lulus, balas, dan jika nilai rata-rata di bawah 80, maka tidak lulus. Kita langsung tidak lulus. Tidak lulusnya ini merupakan value if false jika kondisi tidak terpenuhi. Balas. Jadi, ini merupakan logical text, sedangkan ini merupakan value if true dan ini adalah value if false. Ini kondisi jika terpenuhi, sedangkan ini adalah kondisi jika tidak terpenuhi. Kemudian enter. Ya, jadi gampang sekali. Kalian tinggal drag ke bawah seperti ini, muncul. Kalian tidak susah lagi untuk mengetik banyak-banyak. Kalian cuman membuat satu rumus saja kemudian mendragnya. Nah, kenapa tidak lulus? Karena kan jika nilai rata di sini keterangan rumusnya itu jika nilai rata-rata 80 maka lulus, sedangkan ini cuma 73. Kemudian ini lulus karena di atas 80 sampai seterusnya ke bawah seperti itu. Selanjutnya yang saya akan bahas yaitu fungsi logika nested if atau if bercabang. Nested if ini merupakan fungsi if yang berulang dalam satu formula, digunakan jika kondisi lebih dari satu tentunya ya. Kemudian aturan penulisannya juga secara garis besar itu sama dengan if tunggal yang sebelumnya, dimana ini itu sama dengan if, kemudian buka kurung logical text, koma, kemudian value if true. Tapi di sini kita tidak langsung menutupnya dengan value if false. Kita harus menyambungkannya dengan if selanjutnya, kondisi yang mungkin akan terpenuhi. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya di sini aturan penulisannya. Diibaratkan seperti ini, if L1 T1 ini merupakan kondisi pertama, nilai pertama jika kondisi terpenuhi, sedangkan yang kedua ini if L2 T2 ini merupakan kondisi kedua, nilai kedua jika kondisi kedua terpenuhi, sedangkan F ini merupakan penutup atau nilai jika semua kondisi tidak terpenuhi atau false. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk saja kepada file yang telah saya buat. Di sini ada contoh kasus itu dimana menentukan predikat nilai siswa. Dengan keterangan rumus, jika nilai rata-rata di atas 80 maka predikat baik. Sedangkan jika nilai rata-rata di atas 70 maka predikat cukup. Kemudian yang terakhir yaitu jika nilai rata-rata kurang dari 70 maka predikat kurang. Nah, yang terakhir ini merupakan penutup atau false jika kondisi tidak terpenuhi. Yang kedua ini merupakan kondisi yang terpenuhi. Jadi kita di sini menggunakan dua rumus if dan satu rumus dan satu false-nya. Contoh, langsung saja kita buat, kerjakan soalnya di sini. Sama dengan if buka kurung, kita sorot kepada nilai sel rata-ratanya,
kemudian lebih dari sama dengan 80, kemudian koma. Nah, koma ini tergantung dari laptop atau komputer kalian. Jika kalian menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, itu bisa saja di sini berubah jadi titik koma. Jadi tapi di sini kalian tidak usah bingung karena di sini ada petunjuknya. Kalau di sini menggunakan koma, kalian juga ikut koma. Kemudian selanjutnya yaitu value if true-nya. Jika lebih dari 80, maka predikatnya baik. Setiap kalian mau menuliskan kata dalam rumus if itu harus diawali dengan tanda kutip dan balas kutip. Kemudian if selanjutnya yaitu value if true yang kedua, yaitu jika nilai rata-ratanya lebih dari 70, maka predikatnya cukup. Selain itu, maka predikatnya kurang. Dan itu merupakan penutup atau value if true-nya. Kemudian balas kurungnya itu tergantung berapa buka kurung yang Anda gunakan sebelumnya. Di sini ada 2, 1, 2, jadi kalian juga harus menggunakan 2. Kemudian enter. Seperti itu. Kemudian kalian tinggal mendragnya ke bawah atau mengkopinya ke bawah. Seperti ini. Kita lihat di sini ada beberapa cukup dan kurang baik. 73 ini kan di bawah 73 ini kan lebih dari 70, di bawah 80 jadi cukup, sedangkan ini di atas 80 maka predikat baik, sedangkan ini kurang dari 70 makanya kurang, seperti itu. Jadi semoga kalian bisa mengerti. Mungkin itu saja tutorial dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.